tugas dari kampus untuk mengadakan organisasi. Jadi bukan berarti hari-hari yang sudah sibuk nanti akan sibuk dan tidak, tetapi dapat tugas dari kampus untuk mengadakan organisasi. Tugas sebagai tugas ujian akhir, ujian semester. Jadi nanti dosen melihat bagaimana cara kita menyampaikan materi, cara kita untuk menyampaikan organisasi kemarin dan nanti. Makanya saya minta ganti untuk hadir. Oke, sebelum kita lanjut sebelum kita mulai pada materi, mari kita sama-sama kita tenangkan hati untuk kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada ya Allah atas berkat, atas karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan masih mempercayakan atas kehidupan hingga pada detik ini. Terima kasih banyak Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami akan mulai kegiatan kami Tuhan, yaitu katekisasi. Mari Tuhan memberkati kami. Mari Tuhan mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengar materi dengan baik dan dapat kami lakukan, dapat kami gunakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, seluruh kegiatan kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih setia, dengan Engkau yang menutup putuskan dengan Roh yang kudus, sehingga materi kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih banyak Allah Bapa di surga. Amin. Oke, baik. Hari-hari untuk kita pada saat sore hari ini, yaitu kita berbicara tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak, atau bagaimana kita memanfaatkan media sosial dengan bijak. Dengan kita berangkat dari kitab Efesus 5 pada ayat yang ke-7 ke-15 sampai pada ayatnya yang ke-17. Maka dari kitab Efesus 15 pada ayatnya yang ke-16, ayat yang ke-5, dari pada ayatnya pasal yang ke-5 ayat 14 ayat 15 sampai pada ayatnya yang ke-17. Kita akan membacakan untuk kita sekalian Efesus 5 ayatnya yang ke-15 hingga pada ayatnya yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang
pelajaran. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan tadi, adik-adik sekalian yang menjadi terhormat atau kita pada katekisasi hari ini. Adik-adik sekalian, untuk itu mari kita menyanyi dari lagu rohani. Hidup ini adalah kesempatan. Adik-adik tahu semua, hidup ini adalah kesempatan. Kalau semua hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjut materi kita. Apa tujuan kita mempelajari materi ini? Yaitu bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bijak. Yaitu kita menjelaskan pengertian media sosial, memahami dampak positif dan negatif media sosial, menunjukkan sikap bijak dalam bermedia sosial. Adik-adik sekalian,
sudah tahu apa itu media sosial? Kita tahu, apa adik sudah tahu apa itu Facebook, WA, Instagram, Twitter, dan media-media lainnya. Sampai sini yang sudah menggunakan HP, yang sudah punya HP, semua sudah punya HP, coba HP-nya diangkat. Siapa yang tidak ada HP? Oke, baik. Adik-adik kita akan apa itu media sosial? Ya, apa itu media sosial? Jadi media sosial adalah media yang banyak digunakan di masyarakat untuk berkomunikasi dan membangun kerjasama dengan sesama di dunia maya. Jadi sosial media untuk kita membangun komunikasi dengan sesama kita berinteraksi dengan sesama kita dengan jarak jauh. Ada banyak manfaat dari kita menggunakan media sosial ini. Adik-adik sekalian, tentu ketika kita menggunakan media sosial, tentu mempunyai dampak. Ya, tentu ada dampak dari kita ketika kita menggunakan media sosial ini. Tentu ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Kita akan membahas yang terlebih dahulu dampak positif ketika kita menggunakan media sosial. Yang pertama, berkomunikasi jarak jauh. Ketika kita menggunakan media sosial, kita bisa berkomunikasi jarak jauh. Ketika orang tua kita tidak ada di rumah, kita menggunakan media sosial, kita bisa telepon orang tua kita bisa tahu dia ada di mana. Atau kakak kita, adik kita ketika dia tidak ada di rumah, kita bisa tahu dia ada di mana. Dengan kita menggunakan media sosial ini, kita telepon WA, kita telepon biasa. Jadi kita bisa tahu keberadaan saudara kita, orang tua kita bisa tahu dia ada di mana. Jadi yang pertama ini berkomunikasi jarak jauh. Jadi biar kita diam di rumah saja, tetapi kita punya mama dari TT, kita punya mama dari Mula, kita bisa tahu. Kita bisa tanya, mama ada di mana, mama ada kerja apa, kita bisa tanya, kita bisa komunikasi. Jadi itu dampak, itu yang positif, itu yang baiknya ketika kita menggunakan media sosial. Itu hal yang positif, hal baik yang pertama ketika kita menggunakan media sosial ini. Yang berikut, sebagai media penyebaran informasi. Nah, ini ketika ini sebagai media penyebaran informasi. Nah, bagaimana kita menyebarkan informasi? Yaitu adik-adik, ketika adik-adik ada ibadah muda, ketika ada ibadah muda, contoh di rumahnya adik Novi. Nah, terus di hari Minggu itu semua teman-teman tidak ada dalam gereja. Jadi teman-teman yang lain tidak tahu ibadah muda di mana. Jadi adik-adik yang lain yang masih bisa ketemu, jadi lewat media sosial, lewat FB, WA, posting. Nah itu memberitahukan bahwa hari ini ibadah bermuda di rumahnya adik Novi di Kalibuan jam 3 depan. Mohon kehadiran teman-teman untuk mengikuti ibadah bermuda. Nah itu kita menyebarkan informasi
Itu informasi. Jadi kita punya teman yang tidak datang gereja tadi, dia bisa tahu kita ibadah minggu di mana. Dia bisa tahu kita ada kegiatan apa dalam gereja. Itu bentuk salah satu bentuk informasi yang kita berikan, informasi yang baik yang kita berikan kepada yang kita berikan lewat media sosial ini. Kita punya teman, kita punya saudara yang tidak tahu, kita bisa tahu. Contoh ada kegiatan di gereja, ada acara Natal, sedangkan malam ada drama. Lalu ada adik-adik sekalian yang di sini posting di WA. Sebentar malam jam 7 ada drama di GKS Jemaat Purwakarta. Bagi teman-teman yang tidak sibuk, segera datang untuk menyaksikan drama. Jadi informasi ini kita menyebarkan informasi yang baik. Orang-orang yang tidak tahu, teman-teman kita yang tidak tahu, mereka bisa tahu. Itu kita menyebarkan informasi yang baik. Dan teman-teman kita yang tidak tahu ada kegiatan apa di gereja, mereka bisa tahu. Kegiatan apa yang ada di sana, mereka bisa tahu. Biar mereka tidak datang ke sana, biar mereka jauh, mereka bisa tahu kegiatan apa yang ada di sana. Itu manfaat positif. Itu baiknya kita bermedia sosial. Adik-adik sekalian. Yang berikut, memperluas jaringan pertemanan. Nah, ini kita memperluas jaringan pertemanan. Bagaimana maksudnya ini? Nah, ini memperluas jaringan pertemanan. Kita tidak berteman dari teman sekolah kita saja, dari teman kelas kita saja, dari teman kampung kita saja, tetapi kita berteman dengan orang-orang yang di luar. Kita contoh kita di kantin ini, kita bisa kenal orang Bekabuka, kita bisa kenal orang Bekabuka, kita cek dengan orang-orang Bekabuka, kita komunikasi dengan orang-orang yang dari Bekabuka. Ada banyak orang yang tanpa kita ketemu, kita bisa kenal dia. Dia menjadi teman kita. Yang walaupun dia tidak dekat lewat media sosial, maka pertemanan kita itu menjadi luas. Jadi kalau kita di luar ke Kabupaten, pas kita habis bersih di jalan, kita bisa kontak teman kita itu yang sebelumnya kita tidak pernah ketemu. Kita bisa ketemu dia di sana. Begitu, adik-adik sekalian. Itu yang sebagai memperluas jaringan pertemanan. Jadi kita mempunyai banyak teman, tidak hanya teman kita saja di sekolah, tetapi di dalam FB itu, di dalam media sosial itu, kita bisa mendapatkan banyak teman. Ada begitu banyak teman yang kita kenal lewat media sosial ini. Yang berikut, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Nah, ini adik-adik, sebagai kita mengembangkan keterampilan kita mengembangkan keterampilan yang apa? Kita bermain TikTok, kita buat video, itu menjadi keterampilan kita. Kita goyang-goyang, kita dance, itu kita posting. Itu adalah salah satu keterampilan kita. Apa yang kita kerjakan, ada kerajinan-kerajinan yang kita kerjakan. Contoh ketika adik-adik sedang membuat tas plastik. Siapa yang bisa buat tas plastik dari plastik muka, apa itu es krim, siapa yang bisa buat? Tidak ada yang bisa buat. Itu ketika adik-adik memposting, maka itu adalah salah satu adik-adik mengembangkan keterampilan adik-adik yang sosial media. Yang berikut, sebagai media transaksi bisnis, berbelanja dan lain sebagainya.
Nah, adik-adik sekalian, sekarang dengan bermedia sosial, kita bisa saja tidak perlu untuk kita pergi ke toko, tidak perlu untuk kita ke pasar ketika kita mau membeli sesuatu. Contoh kita mau beli baju, kita lihat, kita bisa lihat lewat media sosial, contoh lewat TikTok, lewat FB, nah, kita bisa pesan lewat FB. Nanti orang yang jual itu bisa langsung antar kita, antar barang yang kita pesan itu di rumah. Itu contoh. Dan barang itu bisa langsung, kita tidak perlu keluar lagi, tidak perlu jalan lagi. Orang datang antar ke barang, kita kasih uang. Dan sebaliknya, ketika kita mau menjual barang, ketika ada barang-barang yang ingin kita jual, contoh kita menjual sayur, contoh kita menjual es, atau kita ada galang-galang. Di gereja teman-teman rekan semua ada galang-galang, ada jual kue, ada jual kue begitu. Jadi adik-adik bisa posting. Adik-adik posting itu. Adik-adik sedang menjual. Jadi ketika ada yang pesan, adik-adik yang antar. Adik-adik berkantor siapa yang pesan kue itu apa yang kita mau jual. Itu adalah sebagai media transaksi bisnis. Nah, itu beberapa dampak positif yang perlu kita ketahui. Jadi kita tidak asal menggunakan, kita tidak asal bermedia sosial, tetapi ada dampak positif yang kita bisa lihat. Sebelum kita lanjut, kita akan melihat video singkat. Nanti adik-adik bisa nonton video ini dan simak apa yang terjadi dalam video itu. Nanti sebentar adik-adik bisa, ketika saya tanya, bisa menjawab apa yang adik-adik lihat dalam video ini dan apa yang terjadi dalam video ini. Saya akan buka dan adik-adik bisa memperhatikan. Bisa lihat? Bisa. Adik-adik sudah lihat? Adik-adik ini tadi videonya? Baik. Di sini saya bertanya, apa yang terjadi di situ? Apa yang adik-adik lihat dari video itu? Ayo, adik Susan, apa yang adik simak dari video itu? Apa yang adik ketahui dari video itu? Ayo. Ada yang sedang bermain HP. Ya. Terus apa lagi? Ada Lutfi. Apa yang adik lihat
dari video itu. Dan video itu apa yang kalian ketahui? Teman-teman, apa yang kalian lihat dari video ini? Ayo. Apakah adik-adik melihat orang yang sedang bermain handphone? Ya, oke. Kita lanjut. Nah, tadi yang itu adalah contoh. Itu adalah dampak negatif dari media sosial. Itu adalah sebuah dampak yang tidak baik, dampak negatif dari kita berbentuk media sosial. Kalau tadi kita dampak yang positif, jadi yang baik-baik saja ketika kita menggunakan media sosial. Tapi sekarang ada hal yang tidak baik ketika kita menggunakan media sosial. Yaitu yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Apakah adik-adik kita tadi video ketika teman itu datang bersama barusan orang dia asik main HP? Lihat. Nah, itu adalah salah satu. Dia tidak bersosialisasi, dia tidak respon dengan orang lain, dia sibuk dengan dunia HP, dia sibuk main HP, datang dengan teman selama dia asik dengan HP. Datang satu, dia punya teman selama dia tidak lihat, dia lihat di HP, dia punya tangan yang disorong untuk selama, dia punya tangan saja yang disorong untuk selama, tetapi dia tidak lihat orangnya itu, dia tidak respon dengan baik. Dia menerima tangannya itu adalah salah satu tadi dampak negatif dari media sosial. Ketika kita terlalu asik, ketika kita terlalu asik untuk bermain game, kita nonton video, kita chat dengan teman, kita terlalu sibuk. Jadi kita tidak melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tidak tahu. Asik. Tiba-tiba ada orang di samping kita tidak tahu. Karena kita terlalu keasikan dengan media sosial ini. Jadi susah untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Coba kita bersyukur dengan satu lihat dia punya HP sendiri, satu lihat dia punya HP sendiri. Jadi dia tidak tahu dia teman itu buat apa. Ada orang lewat, dia masih saja dia tidak tahu itu orang lewat. Datang aplikasi lewat, dia asik main HP, dia tidak selamat, dia tidak sapa, dia asik main HP. Mau lewat dulu itu aplikasi dulu biar dia tegur begini, adik karena terlalu asik dengan HP, apalagi kalau dia menggunakan headset. Jadi bersosialisasi dengan orang sekitar susah. Itu dampak negatifnya. Itu tidak baiknya ketika kita bermedia sosial. Kita tidak respon dengan orang lain. Yang berikut menghabiskan waktu di internet. Nah, ini lagi kita menghabiskan waktu di internet. Kita main game berjam-jam. Kita scroll TikTok berjam-jam. Kita buka FB berjam-jam. Sampai kita lupa apa yang menjadi pekerjaan kita. Kita terlalu lama untuk bermain HP. Kita punya waktu ini dihabiskan hanya untuk kita main HP sampai kita lupa saat rumah, kita lupa ambil kayu api, kita lupa ambil nasi pagi, kita lupa timbang air, kita lupa kasih makan itu babi. Karena kita punya waktu dihabiskan dalam kita bermedia sosial, kita bermain game lah, main TikTok lah, kita buka FB, buka WA, kita nonton di situ, kita habiskan kita punya waktu di situ. Kita mau kerja, tidak ada waktu lagi, sudah lama.
Kita mau masak, saudara pertama, kita tidak lihat lagi waktu. Kita terlalu asik dengan kita bermain game, kita asik dengan HP kita asik nonton scroll TikTok dan lain sebagainya. Yang berikut, tertinggal dan terlupakan bahasa roh. Ini adik-adik, kita terlalu sibuk. Jadi kita menggunakan handphone kita lupa apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak. Kita harus melakukan apa, kita harus membantu siapa, kita lupa, kita sibuk. Itu tidak baiknya kita bermedia sosial. Yang berikut, berkurangnya privasi pribadi. Nah ini berkurangnya privasi pribadi, maksudnya adik-adik, kita terlalu kita punya foto, kita posting terus, orang tahu kita dari mana. Kita bikin buku, kita posting, kita pilih mana saja kita posting, orang tahu kita dari mana, orang tahu kita punya kegiatan, kita di kanal kita posting, jadi orang nggak tahu datang curi itu punya kami, karena dia sudah tahu dia punya posisi kandang di mana, dia sudah tahu karena kita posting. Jadi orang datang curi itu punya kami, tanpa saya dia tahu, oh dia punya kandang begini, oh dia punya kami begini, dia punya kami ada banyak, jadi kita gampang kecurian. Itu tidak baiknya. Privasi kita, apa yang kita mau sembunyikan, semua terungkap. Itu kan tidak ada privasi itu. Kita mau sembunyikan, ada hal-hal yang memang kita sembunyikan, tetapi terungkapkan oleh media sosial ini. Yang berikut, kejahatan dunia maya. Nah, ini juga ada kejahatan. Kejahatan apa yang kita lakukan? Kita membuli teman, kita memposting foto teman, kita maki-maki di FB, kita cek teman dengan tidak jelas. Itu yang dimaksudkan kejahatan dunia. Yang berikut, ruang untuk mengkritik, menghujat. Kita berkritik dengan teman, posting, baru datang dia punya rambut yang kritik, kita omong sudah. Nah, dasar kau punya rambut keriting, kau punya rambut tidak jelas, kau punya rambut tidak pernah sisir. Nah, kau punya mata mirip kiri, mirip kanan. Jadi itu bentuk kita mengkritik orang lain, kita menghujat orang lain, kita omong orang punya kesalahan lewat media sosial. Jadi semua orang tahu, yang seharusnya orang lain tidak tahu. Ketika kita salah menggunakan media sosial, orang lain bisa tahu. Begitu. Kita bully kekerasan, kita itu yang sebenarnya. Kita omong dia punya rambut keriting, kita omong dia punya hitam. Ini adalah salah satu kejahatan, adalah salah satu hal yang tidak baik dalam bermedia sosial. Yang berikut, mudahnya menyebar video pornografi. Nah, ini yang sering-sering terjadi. Video-video terlihat, video-video menyebar, ada video-video tidak baik, ada video-video tidak bagus yang disebarkan melalui media sosial. Itu yang menjadi hal yang tidak baik, hal yang negatif dalam bermedia sosial. Hal-hal yang tidak perlu kita ketahui, hal-hal yang tidak perlu kita lihat, yang tidak harus kita lihat. Ketika bermedia sosial, kita dapat melihat ketika orang-orang muslim, ketika orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas diri muslim hal-hal demikian. Adik-adik yang terkasih, yang berikut kita sudah membahas apa yang bagusnya, apa baiknya kita bermedia sosial, apa
tidak baiknya kita bermedia sosial. Yang berikut, bagaimana kita bijak dalam bermedia sosial, bagaimana kita melakukan, bagaimana kita menggunakan media sosial ini dengan baik. Yang berikut, yang pertama, melindungi informasi pribadi. Nah, kadang-kadang lindungi informasi pribadi. Jangan kita punya data-data orang tahu. Jangan kita punya email orang tahu, kita punya kata sandi orang tahu, dan orang gampang masuk. Kita punya akun. Ketika orang masuk kita punya akun, dia posting terbaru sudah. Dia posting sudah yang tidak baik. Ketika adik-adik sudah, ketika orang sudah tahu apa sandi handphone kita, apa nama email kita, sandi ini kita, orang tahu, jadi orang masuk. Di situ orang masuk. Orang akan posting sembarang, orang akan posting hal-hal yang tidak baik. Itu yang pertama, kita menggunakan media sosial, kita harus ingat, kita harus menjaga betul-betul email kita harus menjaga betul-betul kata sandi kita harus bijak. Apa menjadi informasi pribadi kita yang orang lain tidak harus tahu, yang orang lain tidak boleh tahu, kita harus jaga betul-betul. Kita bermedia sosial, kita bermedia sosial itu yang baik. Yang berikut, etika dalam berkomunikasi. Nah, adik-adik sekalian, dalam berkomunikasi, dalam bermedia sosial, sehingga supaya kita itu bermedia sosial dengan baik, kita berkomunikasi dengan orang dengan baik. Contoh, kalau kita komentar dengan orang, kalau kita lihat postingan orang, kita komentar itu dengan baik-baik. Kita pakai kata-kata yang sopan. Jangan kita pakai dengan kata-kata yang tidak jelas, yang membuat orang yang posting itu yang tersinggung. Karena kita punya kata-kata yang kasar, itu membuat orang-orang yang posting itu membaca komentar kita menjadi tersinggung, menjadi marah. Itu mereka sekalian. Sehingga ketika kita berkomentar atau chat dengan orang lain, ketika kita memposting sesuatu, kita harus menggunakan kata-kata yang baik. Kita menggunakan bahasa yang baik, sehingga orang lain, teman kita dalam bermedia sosial tidak menjadi tersinggung. Yang berikut, hindari penyebaran video pornografi. Nah, ini video pornografi. Jadi jangan kita posting video pornografi. Kita harus tahu. Kalau kita posting video orang dalam media sosial, apalagi video dalam telanjang kita posting, kita yang masuk penjara. Kalau orang tahu, kalau polisi tahu, kalau kita masuk penjara, kita akan isi dalam penjara. Jadi kita harus menjaga betul-betul. Jangan kita mesti sembarang. Kita harus tahu apa yang saya harus posting, apa yang saya harus perlihatkan kepada orang lain. Kita harus tahu, kita harus pintar untuk bermedia sosial. Yang berikut, baca berita secara keseluruhan, jangan hanya menilai dari judulnya. Nah, ini ketika ada orang yang menulis status, jangan kita hanya baca dari atas selesai. Jadi kita lihat kalau dia orang begini, dia orang begini. Jadi ketika kita membaca informasi itu, kita membaca menyeluruh, kita baca semua itu informasi supaya kita tahu dia titik akhirnya itu di mana, apa maksud dari postingan itu supaya kita tahu. Begitu. Jadi jangan kita baca setengah-setengah. Kalau kita membaca sesuatu, jangan kita membaca setengah-setengah. Kita baca punya topik saja di bagian atas kita membaca. Contoh, kita melihat pencurian. Kita ada membaca pencurian. Oh, di sini ada pencurian. Di sana ada orang yang kena curi. Tapi kita tidak baca seterusnya apa. Kita tidak baca seterusnya. Kita tidak baca semua.
Dan kita harus bijak dalam media sosial. Kita harus mengerti betul-betul. Kita harus hati-hati betul-betul dalam bermedia sosial. Memang artinya itu kita belajar dari Alkitab tadi, yang kita baca dari Alkitab tadi itu karena itu Alkitab dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, dan kita ingat dari firman Tuhan ini yang mengingatkan kepada kita supaya kita menggunakan media sosial. Jadi kita bermedia sosial, kita perhatikan baik-baik. Jangan seperti orang bebal, orang yang malas, jangan seperti orang malas, tapi seperti orang arif. Kita orang bijak dalam media sosial dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah. Ketika kita pergunakan waktu yang baik, maka sesuatu yang baik yang akan kita peroleh. Ketika kita menggunakan waktu dengan tidak baik, maka kita akan peroleh hal-hal yang buruk. Ketika kita terlalu lama untuk bermedia sosial, ketika kita terlalu lama scroll TikTok, main TV terlalu lama, maka kita menimbulkan sakit. Kita akan sakit kepala, mata kita akan sakit, kita kurang istirahat, dan kita akan sakit. Kita akan masuk rumah sakit. Jadi itu kita harus pintar dengan media sosial. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari kita berjalan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kita bodoh, jangan bodoh. Jadi kita harus pintar untuk menggunakan media sosial ini. Kita harus pintar. Kita adalah ciptaan Tuhan, dan kita harus tahu kita adalah ciptaan Tuhan yang diberi akal budi untuk berpikir bagaimana kita hidup. Jadi adik-adik sekalian, ketika kita bermedia sosial, kita sudah tahu apa yang harus kita buat, apa yang tidak boleh saya lakukan. Baik, adik-adik sekalian, kita saya akan memberikan pertanyaan dari adik-adik sekalian. Nanti adik-adik bisa menjawab. Itu bentuk dalam kelompok dari yang kita sudah dengarkan, dari yang kakak sudah jelaskan tadi. Kita buat dalam kelompok, nanti diskusikan apa saja. Sebentar dalam satu kelompok itu saya tahu apa yang harus lakukan. Nah, dari situ ke situ, kumpul di situ, tinggal. Nah, kelompok tinggal. Yang situ bisa kan? Ya, itu dari situ. Nah, tinggal. Tinggal. Ya, tinggal. Nah, jadi adik-adik diskusikan dari yang saya sudah sampaikan tadi, saya sudah sampaikan tadi, nanti di PHP. Di sini dampak positif. Apa saja dampak positif
ketika kita bermedia sosial. Di sini apa saja dampak negatif dari kita bermedia sosial? Nanti ketik di HP sebentar, adik bisa jawab. Silakan. Ketik di HP, ketik di HP. Satu orang ketik di HP. Apa-apa saja dampak negatif di sini, positif di sini, negatif di sini. Apa-apa saja hal negatif dalam kita sosial media. Oke, silakan. Satu waktu 5 menit. Kali-kali sudah dengar tadi apa-apa yang hal-hal negatif apa yang ada ketika kita bermedia sosial, dan hal-hal positif apa ketika kita bermedia sosial. Sisa 2 menit. Tiga atau 4 tuh. 3, 4 dampak negatif dari yang saya sampaikan tadi. Adik-adik bisa tangkap atau yang adik-adik bisa ingat apa yang membahayakan ketika kita bermedia sosial, apa yang tidak baik ketika kita bermedia sosial, apa yang baik ketika kita bermedia sosial. Itu yang adik-adik harus tahu. Sisa 1 menit. Nanti satu orang, satu nomor yang dibaca,
ganti lagi satu orang baca yang satu orang baca yang satu. Sisa 1 menit. Waktu habis. Ya, baik. Kita akan mulai dari yang positif. Dampak positif. Ada berapa nomor? Ada berapa yang ditulis? 3. Ya, 3 orang yang baca. Nomor 1, menggunakan media secara baik. Bisa berkomunikasi jauh maupun yang dekat. Nomor 3, bisa berbagi informasi. Nomor 3, bisa memberi informasi jauh maupun dekat. Baik, terima kasih banyak yang dampak positif. Ya, adik-adik yang dampak positif ya. Yang pertama berkomunikasi jarak jauh. Yang kedua sebagai media penyebaran informasi. Yang berikut memperluas jaringan pertemanan. Yang keempat sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan sosial. Yang kelima sebagai media untuk transaksi bisnis, berbelanja dan lain sebagainya. Oke, sekarang yang negatif, dampak negatif ada berapa? Ada berapa nomor? 3, 2, 1. Siapa yang tulis? Siapa yang tulis? Tidak ada yang tulis. Tidak ada. Tidak ada yang tulis. Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Yang dapat negatif susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Yang berikut menghabiskan waktu di internet. Kita sibuk dengan HP. Yang ketiga ditinggal dan terlupakan masa korban. Yang berikut berkurangnya privasi pribadi, kejahatan dunia waktu untuk mengkritik dan menghujat. Yang berikut bulit atau kekerasan, mudahnya menyebar video pornografi. Ya, baik, rekan sekalian, terima kasih boleh kembali luruskan kursinya seperti yang tadi. Demikian materi kita hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi adik-adik bisa paham, adik-adik bisa mengerti, sehingga adik-adik jangan terlalu menggunakan media sosial itu. Jadi bukan dilarang untuk menggunakan media sosial,
tetapi kita gunakan dengan baik. Kita tahu cara menggunakan media sosial itu, bukan dilarang untuk menggunakan, tetapi bagaimana kita menggunakan media sosial itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi kita akan menyanyi sampai tahu lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tahu? Tadi bilang tahu tidak ada menyanyi. Sekarang menyanyi semua ya. Terima kasih Tuhan. Kita menyanyi semua. Oke. Pakai musik atau semua menyanyi ya. Adik-adik sekalian, kita sama di sini kita punya materi. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, sehingga adik-adik boleh bisa menggunakan media sosial itu dengan baik. Sekarang kita akan masuk ke doa. Kita akan mengakhiri realisasi kita pada saat saudara ini. Begitu mari kita tetapkan hati kita untuk kita masuk dalam berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi Tuhan kami mengucap syukur, lupa terima kasih kepada Tuhan telah menjaga kami. Tuhan melindungi kami sepanjang materi kami hari ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, materi kami hari ini Tuhan, bagaimana kami bijak dalam bermedia sosial Tuhan, bagaimana kami bijak untuk menggunakan media sosial ini Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua. Mari Tuhan memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mampu menggunakan media sosial ini dengan baik. Ya Tuhan, ya Allah kami bertahta dalam kerajaan surga, berdoa bagi adik sekalian yang berkesempatan hadir pada saat sore hari Tuhan, untuk memberkati mereka Tuhan dalam pendidikan mereka Tuhan, untuk melihat dalam segala usaha mereka Tuhan, dalam studi mereka Tuhan, untuk memberkati mereka Tuhan, Tuhan memberkati masa muda mereka, sehingga mereka boleh mempergunakan masa muda ini dengan baik-baik dan dengan takut akan Engkau ya Allah. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, adalah kami Tuhan untuk kami saling mengasihi, dan kami saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
bisa kali berbuat sosial Tuhan. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mari Tuhan, perbuatan Tuhan, lalu menuntut Tuhan, kami boleh disadarkan untuk kami benar-benar mampu menggunakan media sosial ini. Kami mampu menggunakan tentang Tuhan dengan baik dan bijak. Ya Tuhan, ya Allah kami, berkati kami Tuhan, tobat kami Tuhan, bersama-sama dengan kami Tuhan, ada selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berdoa buat keluarga kami semua, adik kakak, orang tua kami Tuhan. Ada Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, damai sejahtera, umur panjang yang berasal daripada Tuhan. Ketika Tuhan menemukan mereka dalam keadaan sakit, mari Tuhan memberkati mereka. Lewat makanan minum yang mereka konsumsi, daripada itu mereka memperoleh kesembuhan. Terima kasih banyak Allah Bapa di surga. Kami sadar pada manusia yang lemah. Kami percaya Tuhan tetap dan selalu bersama-sama dengan kami di sepanjang waktu. Itu kami Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Berdoa buat DKS jemaat Bapa yang Tuhan, melayani berbeda beserta majelis jemaat Tuhan. Dan Tuhan berkati mereka, berkati dalam kegiatan mereka di gereja Tuhan, untuk pertumbuhan iman jemaat di tempat ini Tuhan. Ya Tuhan, dalam Bapa dan kerajaan surga, terima kasih banyak. Setelah saya kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan mari bersama-sama dengan kami. Tuhan antar kami ke tempat kami masing-masing, sehingga kami boleh tiba dengan jalan selamat. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa